Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat buku. Jadi, saya akan mereview buku novel tentang Kadam, lembar kisah Sang Abdi Pesantren. Kalau begitu, aku akan mereviewnya ya. Untuk bagian cover, aku suka banget nih, karenanya warna pink. Aku kebetulan suka banget warna pink. Jadi ini ada sketsa wanita yang berhijab sedang berdoa. Lalu ada beberapa sketsa lagi gambar burung yang sedang berterbangan. Ini merupakan sebuah novel karya dari Diana Mila Islamia. Lalu yang bagian belakang sama, terdapat judul dan sketsa burung-burung yang berterbangan. Terdapat situs di sini dan ada sebuah sinopsis. Saya akan membacakan paragraf pertama pada sinopsis ini. Aku memang bukan satu-satunya yang bersedih di belantara pesantren ini. Ada mereka yang selalu setia merakit sejarah di antara bau bawang dan pengapnya asap dapur. Bersama mereka, aku berperang melawan rasa tidak kerasan yang semakin menantang. Benarkah demi mendapat berkah ilmu itu, aku harus menyerahkan masa mudaku untuk mengabdi kepada keluarga Pak Kiai dan Bu Nyai? Tidak bolehkah aku memilih untuk pergi? Itu sekilas dari sinopsis. Lalu selanjutnya yaitu bab selanjutnya yaitu ada kutipan di sini yang berjudul Teman Terbaik Sepanjang Waktu Adalah Buku. Baik, aku akan membacakan identitas buku pada buku novel ini. Judul buku Kadam, penulis Diana Mila Islamia, penerbit Literati Imprint dari penerbit Lentera, tahun terbit 2015, genre novel, jumlah halaman 377 halaman. Harganya ini sekitar Rp70.000 menggunakan bahasa Indonesia. Pada lembar selanjutnya, kalian bisa lihat sama seperti cover bagian depan, hanya saja yang bagian ini seperti warna fotokopi gitu, hitam putih abu-abu. Selanjutnya yaitu ada lembar selanjutnya yaitu berjudul Persembahan. Persembahan di sini memiliki arti yaitu pemberian kepada orang yang terhormat. Jadi penulis menyampaikan rasa terhormatnya kepada yang pada tulisan ini. Lanjut, pada lembar selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi adalah daftar awal suatu bab. Jadi misalnya kita ingin mencari judul yaitu sebuah pilihan, halaman 129. Kita dapat menemukannya pada halaman 129. Ini dia sebuah pilihan, halaman 129. Pada bagian akhir kalian akan menemukan judul bertuliskan tentang penulis. Jadi kalian akan mengetahui siapa yang menulis novel buku ini secara singkat. Pada bab selanjutnya yaitu kata pengantar. Halaman yang berisi ucap-ucapan yang telah disampaikan oleh penulis pada bentuk tulisan di buku ini. Novel ini setiap babnya memiliki kutipan. Contohnya yaitu pada bab 2 momen berbahagia memiliki kutipan. Berpergilah, merantaulah, lalu kamu rasakan berada di sisi orang tua adalah momen yang membahagiakan dalam hidup. Yang dapat disimpulkan yang memiliki amanah pada buku novel ini yaitu jangan mudah menyerah, jadilah diri sendiri dan tetap berusaha. Di buku ini juga terdapat nilai-nilai moral di dalamnya, seperti manusia dengan Tuhan. Kita bisa mengetahui dari judulnya yaitu Kadam, lembar kisah Sang Abdi Pesantren. Pondok pesantren. Jadi di dalam pondok pesantren pasti kita diajari tertib 5 waktu sholat, membaca kitab, sholat berjamaah. Nilai moral selanjutnya yaitu manusia dengan manusia. Di dalam pondok pesantren kita sebagai kadam akan melakukan kegiatan seperti jika ada acara di dalam pondok, maka kita harus melakukan hal bersama-sama bersama dengan kadam-kadam yang lainnya. Itu akan membentuk kita jadi seorang yang bergotong royong dan bekerja sama. Yang terakhir, nilai moralnya yaitu manusia dengan dirinya sendiri. Jadi selama kita di pondok pesantren dan keluar dari pondok pesantren, kita akan memiliki perubahan pada diri kita, yaitu
yaitu menjadi lebih baik, jadi manusia yang taat beribadah, sholat tepat waktu, seperti itu. Saya tadi lupa menjelaskan tentang prolog. Di buku ini terdapat prolog dan ada juga epilog. Jadi prolog merupakan pendahuluan atau pembuka dalam buku ini, sedangkan epilog yaitu penutup. Sebelum kita menyelesaikan pada review buku ini, pertama-tama saya senang sekali bisa mempunyai buku ini, karena saya memiliki pengalaman setelah membaca buku ini, saya menginginkan untuk bersekolah di berlatar belakang pondok pesantren. Langsung saja kita review buku ini. Pada judul pertama yaitu Tugas Wajib Kadam, yang menceritakan di dalamnya bagaimana seorang kadam melaksanakan tugasnya di pondok pesantren. Pada novel ini merupakan novel angkatan 2000-an yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tema romantik masih mewarnai karya sastra. 2. Banyak muncul kaum perempuan. 3. Adanya sastra bertema gender, perkelaminan, seks, dan feminisme. 4. Banyak muncul karya populer atau gampang dicerna dan dipahami pembaca. Dan yang terakhir, adanya sastra religi. Pada buku novel ini menceritakan tentang pondok pesantren Nurul Mutakin yang terletak di Batu 10, Desa Patemun, Pakem, Kotenga Kupang, Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Tokoh pada novel ini yaitu Sari, memiliki sifat pemalu dan baik hati. Lalu ada Nyai Salma, memiliki sifat kasar dan pemarah. Lalu ada Zulfa, perhatian dan suka memberi nasihat. Ada Wardah, tanggung jawab dan rendah hati. Rika, pemberani rendah hati. Lalu Yanti, penurut dan tulus. Kiai Umar, bekerja keras dan peduli terhadap kemajuan pendidikan. Dan ada Fahmi, suka menolong dan suka memberi. Ini adalah tokoh-tokoh yang sering muncul pada novel ini. Untuk tokoh-tokoh lain itu sebagai tokoh pendamping. Tugas tersebut harus dilaksanakan setiap harinya, mulai urusan pribadi hingga urusan yang ada dalam pondok pesantren. Novel di sini sangat kental tentang istiadat di dalam pondok pesantren. Jadi untuk lebih lanjutnya kalian dapat membacanya dan membeli buku ini. Semoga kalian dapat mencermati apa yang ada dalam buku ini, karena buku ini bagus sekali buat kalian menambah pengetahuan kalian, mengetahui tentang pondok pesantren dan hal-hal yang berlatar belakang pondok pesantren. Yang ada dalam buku novel ini, yaitu tokoh yang sering muncul yaitu tokoh yang bernama Sari. Sari di sini sangat baik hati, dia penurut. Pada suatu ketika dia menyukai sosok tokoh bernama Gus Fahmi. Gus Fahmi di sini memiliki sifat yang baik hati juga, dan dia ramah terhadap kadam-kadam. Pada buku novel ini, kalian semua akan mengetahui lika-liku di dalam kehidupan pondok pesantren. Karya sastra bertema romantik juga ada dalam pada cerita novel ini, yaitu tokoh bernama Sari. Sari di sini menyukai tokoh bernama Gus Fahmi. Cerita cinta mereka juga sangat rumit, tapi pada akhirnya mereka hidup bahagia sebagai suami istri. Sekian dari video review buku novel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Salsabila, NIM 1900, kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Negeri Jember. Saya di sini telah menyelesaikan tugas akhir dari dosen saya yang bernama Bapak Siswanto. Belum selesai. Bagi teman-teman, aku sangat rindu sekali sama kalian semuanya. Semoga kita saat berkuliah nanti dengan kondisi sehat walafiat. Semoga virus corona ini hilang dari dunia ini. Jangan lupa bagi yang nonton dan yang sudah nonton video ini dan video-video sebelumnya, jangan lupa klik like, komen yang baik-baik di bawah, dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Ding. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beneran sudah selesai kok. Dadah semuanya.